Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada hari ke-5. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan kita sebagaimana hari-hari sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa dulu ya. Dalam doa ini kita panggil Pak Ariswanto untuk memimpin doa. Silakan, Pak. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Riswanto. Bapak Ibu sekalian, pagi ini bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya? Baik. Sehat. Baik. Tentu saja semalam tidak tidur ya, mungkin ya karena mengerjakan pekerjaan tugas-tugas yang demikian banyak. Ya, semoga kita tetap dalam kondisi yang sehat, tetap semangat. Oleh karena itu, agar tetap semangat ini, marilah kita ice breaking dulu. Kita coba untuk menghibur diri. Ya, kita tampilkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Wayan. Pak Wayan bisa nampilkan ya? Bisa. Oke, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak narasumber atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya tidak akan menampilkan slide, tapi saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti gerakan apa yang saya lakukan. Siap. Iya. Bapak Ibu, tangannya digoyang-goyangkan ya. Digoyang-goyangkan sedikit begini ya. Kemudian nanti apa yang saya bilang, Bapak itu pegang anggota tubuh yang saya katakan. Saya contohkan sekarang. Hidung. Ya, saya bilang hidung, Bapak pegang hidung. Saya bilang kuping, Bapak pegang kuping. Saya bilang mata, Bapak Ibu pegang mata. Saya bilangnya dagu, kemudian Bapak Ibu pegang dagu. Ayo pertama hidung. Ya, digosok-gosok hidungnya. Yang kedua kuping. Ya, kuping dipegang-pegang Bapak Ibu. Kemudian yang keempat dagu. Yang kelima kuping. Ya, kuping. Kuping ya. Ya, Bu Endang itu bukan hidung Bu, kuping ya. Yang berikutnya adalah mata. Ya, mata. Ya, yang berikutnya adalah hidung lagi. Hidung. Ya, hidung. Kemudian kumis. Nggak punya. Ya, kumis. Nah, Bapak Ibu saya kira cukup sekian ya. Sebab hari ini Ibu Endang tidak bisa megang kumis karena kumisnya tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, semoga dengan ini kita dapat mengikuti kegiatan selanjutnya dengan lebih baik. Saya kembalikan kepada narasumber. Oke, terima kasih Pak Wayan sudah menghibur kita semuanya. Bapak Ibu, dengan penyegaran yang dilakukan Pak Wayan tadi, kita bisa fokus ya. Tetap fokus Bapak Ibu ya. Siap. Semangat. Oke. Masih semangat. Masih semangat. Bapak Ibu sekalian, inilah skenario kegiatan pada saat ini. Ya, yang pertama itu nanti kita tampilkan apa tujuan dari kegiatan ini. Yang kedua, mereview materi minggu lalu. Kemudian dari review itu nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan nanti tentu saja pertanyaan itu akan diberikan respon oleh teman-teman yang lain. Kemudian dari review itu kita masuk ke dalam penjelasan materi saat ini. Dari situ nanti setelah selesai itu akan masuk diskusi ya, tugas, pemberian tugas, dan pemberian tugas itu nanti didiskusikan. Setelah didiskusikan ya,
lalu tugas itu sudah diisi, nanti kita presentasi, lalu ada penguatan. Baru diakhiri dengan penutup doa. Doa nanti juga akan disampaikan oleh Pak Ariswanto. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, skenario kegiatan pada saat ini. Semoga dari skenario ini Bapak Ibu sudah memiliki gambaran dan arah yang akan kita pelajari. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan review ya. Pada saat kemarin Bapak Ibu sudah mempelajari terkait dengan kurikulum ya, kurikulum. Salah satu aspek kurikulum yang harus masih kita ingat saat itu adalah bagaimana melakukan analisis kepentingan ya. Dalam analisis itu Bapak Ibu sekalian itu sudah mengerjakan secara diskusi ya terkait dengan kekuatan dan kepentingan. Ya, ini saya tampilkan lagi dan ini akan ada review yang nanti bisa dibacakan ya, apa sih yang kemarin Bapak sudah diskusikan itu. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menyampaikan ya, apa yang masih diingat ya, dari apa yang sudah kita pelajari terkait dengan analisis kepentingan ini. Mungkin dari Pak Wayan, Pak Ariswanto atau Bu Endang? Bu Endang ya? Oke, terima kasih Pak Matikan. Dibaca aja ini, nanti kita isi sendiri nanti. Oke. Ya Pak, untuk analisis kepentingan dan kekuatan pemangku kepentingan yang pertama untuk yang bagian A ya, itu kan kaitannya dengan kekuatan yang besar dan kepentingan yang besar. Ini menurut kami gitu ya, terkait dengan pengambil kebijakan misalnya Kemendikbud ya, kaitan dengan SMK berarti kan juga terkait dengan Dirjen SMK, kemudian juga pihak sekolah ya yang sangat berkepentingan terhadap KOS ini dan juga pihak Pemda karena SMK kan juga tidak terlepas dari kebijakan pengembangan daerah ya. Oke, itu untuk yang kuadran A. Yang kuadran berikutnya mungkin bisa disampaikan oleh yang lain atau masih bisa saya, Pak? Oke, mungkin Pak Wayan untuk yang B bisa disampaikan. Iya, terima kasih Pak Matikan. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Endang tadi, hasil diskusi kemarin Pak ya, ini kan hasil diskusi kemarin ya, bahwa kita review ya. Review kembali ya untuk kekuatan yang mempunyai kekuatan besar, kemudian kepentingannya kecil. Nah, kemarin kita sepakat itu perguruan tinggi, karena kalau kita lihat kekuatannya kan luar biasa perguruan tinggi ini, tetapi kepentingannya terhadap kepentingan sekolah ada tapi nggak begitu besar. Itu saja, waktu saya kembalikan Pak narasumber. Ya. Mungkin bisa ditambah untuk yang C, Pak Aris. Halo Pak Ariswanto. Masih di mute. Masih di mute ya? Iya. Iya. Pak Ariswanto. Jadi yang C ini kekuatannya sebenarnya kecil, tapi sebetulnya punya pengaruh besar yaitu dunia kerja dan dunia industri. Ini punya kekuatan yang besar tapi pengaruhnya kecil. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah Bapak ingat dari materi kemarin itu ya sudah bagus. Hanya saja di sini perlu diingat kembali ya, bahwa komponen yang masuk dari komponen A ini adalah para pihak yang memiliki pemangku jabatan yang berwenang mengambil keputusan dalam penerapan kurikulum di sekolah penggerak atau SMK PK ini ya. Kelompok ini sangat penting karena dapat mendukung atau menghambat penerapan kurikulum di SMPK. Ini yang masuk kategori A. Yang B, mereka tidak memiliki kepentingan dan kesediaannya untuk terlibat secara aktif. Biasanya sulit untuk menjangkau dan mengkomunikasikan dengan kelompok-kelompok ini secara konsisten. Ya, tadi sudah diberikan jawaban pada perguruan tinggi tadi. Saya kira sudah
selaras ya. Demikian juga yang C. C ini adalah kelompok yang minta waktu yang lebih banyak ya. Yang tadi diklarifikasi dengan Dudika tadi ya. Saya kira sudah selaras. Demikian juga yang D. Yang D ini mereka sepertinya tidak peduli dan tidak punya kepentingan gitu dalam faktanya itu bisa dilihat dari SM misalnya. Itulah Bapak Ibu sekalian apa yang Bapak ingat dari apa yang sudah kita pelajari yang kemarin itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang masuk pada pembelajaran yang sekarang ini. Kita bahas tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan, ya. Yang sekarang ini kita kenal dengan KOS, ya, yang KOS ini. Tentu saja hal ini sangat menarik, karena sebelumnya kita juga sudah mengenal kurikulum, ya, yang kita kenal dengan KTSP atau orang Bandung Sada. Kalau Bu Endang itu KTSP gitu ya, KTSP. Oke, dari KOS ini tujuan yang kita harapkan adalah Bapak Ibu mampu menyusun kurikulum operasional di sekolah. Untuk bisa mampu menyusun kurikulum di sekolah, maka kita harus memahami betul apa yang disebut dengan kurikulum KOS itu, ya. Kurikulum adalah sebuah perangkat, ya, suatu perangkat terencana pengaturan mengenai tujuan. Tujuan itu sesuatu yang ingin kita capai. Isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu kita ambil dari regulasi kita dalam Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Ini sebetulnya kurikulum di sekolah dari konsep ini bahwa kurikulum itu seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, ya, dan pedoman. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagaimana prinsip-prinsip pengembangan KOS ini di sekolah Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa hal yang harus diingat oleh Bapak Ibu. Menyangkut prinsip ini adalah sesuatu yang harus ada ketika kita menyusun sebuah kurikulum. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Nih, berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, kontekstual, ya, kontekstual. Kemudian yang ketiga, kurikulum itu prinsipnya adalah esensial. Ya, ini menyangkut semua informasi yang penting dan bagaimana penggunaan bahasa yang dituliskan dalam kurikulum itu harus mudah dipahami, lugas, sehingga keterbacaannya jelas. Kemudian aktual, akuntabel. Akuntabel bahwa kurikulum itu ini harus berbasis data. Harus berbasis data, sehingga kurikulum tidak terlepas dari lingkungan sekolahnya, ya, tidak terlepas dari satuan pendidikan itu sendiri. Karena itu data-data yang bisa kita ambil, itu data-data yang sudah ada yang tersedia di sekolah, misalnya ada hasil ujian nasional, ada hasil akreditasi, kemudian hasil SPM sendiri, hasil, kemudian ada ini alumni, bagaimana alumni kita, ya, itu merupakan data-data yang bisa kita jadikan sebagai prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya ada komite, ada industri, dan para pihak, ya, stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Bapak Ibu sekalian, nah, di dalam POS itu, dalam kurikulum operasional sekolah, itu kita harus memunculkan profil pelajar Pancasila, ya, sebagai acuan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan kurikulum itu sendiri, ya.
Karena kerangka dasarnya nanti ada di sini, dan itu profil ini harus menjadi inspirasi dari semua itu. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini kata kuncinya ya. Oleh karena itu, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini harus terakomodir di dalam kurikulum itu sendiri. Ada 6 yang harus Bapak perhatikan ya, 6 itu. Kemudian dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan perilaku jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Inilah yang harus kita munculkan di dalam penyusunan kurikulum operasional kita itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang bagaimana proses penyusunan kurikulum kita pos ini? Nah, ini pertama harus memperhatikan kerangka dasar ya. Kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Inilah yang kita dapat pahami ya, tujuan pendidikan nasional. Kemudian di sana ada profil pelajar Pancasila, di sana ada standar kompetensi lulusan, ya, kemudian standar ini disupport oleh standar isi, proses, penilaian, dan standar yang lainnya. Kemudian nanti ada struktur, ada capaian, ada prinsip. Inilah yang kemudian dari kerangka ini nanti ada visi, misi satuan pendidikan, dan konteks dan kebijakan lokal. Ini yang harus kita perhatikan di dalam pembuatan kerangka dasar. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu terkait dengan tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, kemudian satuan pendidikan, kemudian struktur kurikulum, prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Ini harus kita tuangkan di dalam kurikulum operasional kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Nah, proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah kejuruan yang sedang kita gawangi sekarang ini, yang kita kenal dengan SMKPK ini ya. Ini tujuan pendidikan nasional. Ini nanti masuk kepada profil pelajar Pancasila. Di sini nanti kita juga merangkai pada SNP. Ini nanti akan melahirkan struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, asesmen, dan capaian pembelajaran. Ini ya. Kalau digambarkan di dalam ini langkah-langkah ini, di sini ada visi karakteristik ya, visi misi SMKPK ya. Kemudian menganalisis konteks, karakteristik program keahlian. Ada namanya analisis konteks. Lalu yang kedua merumuskan tujuan. Ada tujuan program dan program keahlian. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Inilah Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan bagaimana kurikulum operasional sekolah itu disusun. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari tadi, sudah Bapak bisa dibaca ya, bisa dibaca dalam dokumen materi, akan diperlengkap di sana, Bapak bisa membaca karena materi sudah kita berikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk memahamkan saya kira dari saya cukup dulu ya, karena terlalu banyak mendengar itu nanti lupa ya. Oleh karena itu kita harus melakukan sesuatu. Untuk itu supaya tidak lupa, nah inilah tugas yang harus Bapak Ibu lakukan. Tugas ini dikerjakan ya. Setelah dikerjakan kita diskusikan, kita presentasikan, lalu kita diskusikan. Mungkin ada penambahan atau pengurangan dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari semua. Bapak Ibu sekalian paham ya? Sekarang Bapak Ibu sudah membentuk kelompok A terdiri dari
Pak Wayan, Pak Riswanto, dan Bu Endang. Siap. Ya. Oke. Ya, siap. Silakan Bapak diberi waktu untuk ini hanya 3 menit ya, 3 menit ya. 3 Siap. menit. Oke. Ya. Mau bertanya dulu Pak Madrikan, mohon maaf. Ini Bisa ya, bisa Bu Endang. tugas analisis lingkungan sekolah berarti kita harus menggunakan satu profil sekolah yang sama ya untuk didiskusikan, karena kalau profil masing-masing sekolah kan nanti jadinya nggak diskusi ya Pak ya. Gimana kita kita sepakat dulu memilih satu sekolah atau bagaimana? Atau sudah disediakan profil sekolahnya dari Pak Madrikan misalnya? Ini karena analisis ini kan sebenarnya analisis ini kan mau melihat setiap aspek yang ada di sekolah itu secara detail ya, lalu mengkomunikasikan satu dengan yang lain supaya memiliki pandangan yang sama tentang sebuah lingkungan. Kita ambil aja sudah sekolahnya Bu Endang ya, sekolah Bu Endang ini tadi nanti agar temannya juga memiliki pemahaman, Bu Endang bisa mengukur profilnya ya, profil bisa diberikan kepada teman-temannya. Ya. Bapak nanti saya share. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan diskusi ya. Oke, sudah selesai. Baik, sekarang waktunya presentasi. Coba dari kelompok 1 ini, siapa yang ditunjuk untuk menyampaikan yang mepresentasikan ya? Pak Riswanto. Ayo. Pak Riswanto. Pak Riswanto. Ya. Oke. Pak Riz, silakan dipresentasikan. Ya, terima kasih. Jadi analisis kurikulum yang hasil dari diskusi kami kelompok A ini, mohon maaf saya tidak bisa memaparkan Pak, karena laptop saya lagi ada trouble, sehingga saya perlu menyampaikan secara lisan saja ya Pak. Boleh Pak? Boleh. Jadi analisis lingkungan sekolah, bahwa sumber daya alam, sosial, dan budaya yang ada di lingkungan kami itu sangat mendukung Pak. Kemudian sumber pendanaan itu kita gunakan dari komite sekolah, dari BOS, baik BOS daerah maupun BOS pusat. Kemudian sistem dan kebijakan daerah yang mengacu kepada bahwa daerah kami itu sangat mendukung adanya kebijakan pengembangan pendidikan. Kemudian kemitraan, kita berupaya kemitraan dengan instansi dan juga dengan dunia usaha, dunia kerja gitu. Kemudian analisis pada peserta didik, Bapak Ibu, bahwa peserta didik yang ada di lingkungan kami, karena kami itu dekat dengan sekolah-sekolah, sehingga dibagi menjadi 2, analis peserta didik yang berasal dari kota dan yang berasal dari luar kota. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan, kita sudah ada 40% yang sudah S2, kemudian tenaga kependidikan rata-rata D3. Kemudian sarana dan prasarana untuk sekolah kami sudah dilengkapi sarana prasarana yang memadai, baik ruang kelas maupun sarana praktek. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya kelompok 1 yang sudah dibacakan oleh Pak Riswanto. Kita kasih aplaus ya. Itu luar biasa jawabannya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang ada dalam lingkungan sekolah kelompok 1 tadi ya, kelompok 1. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka analisis lingkungan itu diperlukan sekali di dalam penyusunan sebuah kurikulum sekolah, yang di dalamnya ada kita lihat bagaimana terkait dengan sumber daya alam, sosial, dan budaya di sana, ya, sehingga sumber-sumber daya ini memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.
Demikian juga sumber pendanaan tadi sudah dilakukan, ya cukup bagus. SMK mungkin ada tambahan dari unit-unit usaha profit ya yang sudah dihasilkan oleh SMK, ya. Kemudian sistem kebijakan daerah, kemitraan, peserta didik, guru dan tenaga serta sarana. Semuanya itu memberikan input besar dalam penyusunan sebuah kurikulum sekolah, ya, kurikulum operasional sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari presentasi ini mungkin ada yang masih ditanyakan? Oke Pak, satu saja Pak, untuk sistem Bu dan Endang, kebijakan Bu daerah. Endang. Ya. Untuk sistem dan kebijakan daerah, mungkin kita perlu yang konkret, yang bisa dipaparkan oleh Bapak. Contoh konkretnya seperti apa gitu sistem dan di sini. Soalnya kami tadi di kelompok masih agak bingung juga nih Pak. Iya, analisis lingkungan dikaitkan dengan kebijakan daerah ya. Tadi di mana setiap daerah itu mempunyai regulasi yang berbeda-beda. Regulasi mereka tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerahnya. Misalkan sekarang ini terkait dengan corona misalnya, maka masing-masing daerah itu memiliki kebijakan daerah tentang bagaimana penyelenggaraan pembelajaran di era COVID ini. Tentu saja di era antara perkotaan dengan pedesaan, antara kota-kota besar dan kota-kota kecil nanti berbeda. Contohnya antara DKI dengan Pemda Surabaya, atau juga yang ada di Maluku sana, tentu akan berbeda. Itu benang ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu, saya sampaikan terima kasih atas perhatian, atensi Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita tutup dengan doa. Tadi Pak Deswanto sudah membuka, sekarang mengakhiri Pak. Bisa Pak ya? Siap. Oke, dipersilakan Pak. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama dalam akhir sesi pada pagi hari ini. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita, dan besok kita ketemu lagi dalam forum yang sama. Terima kasih. Siap. Terima kasih semua atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.